Bab 864. Baik, pergi Partai Qingdao. Di atas awan. Warrior yang berdiri di atas awan putih. Di depannya, ada Master Gu, dan di sisi kiri dan kanan Master Gu, ada dua orang tua berjubah biru putih. Ketiganya berada di alam pendekar suci. Kamu sebenarnya siapa? Master Gu bertanya dengan suara berat. Jika orang lain berpura-pura menjadi muridnya, dia akan mengalahkan lawannya dengan satu pukulan. Bagaimanapun juga, dia tidak ingin reputasinya dirusak oleh orang lain. Namun, warrior yang di depannya ini bukan hanya tidak merusak reputasinya, tetapi juga membuatnya terkenal, membuat wajahnya bercahaya. Perlu diketahui, dulu saat dia mengatakan bahwa dia telah menemukan jenius ilmu pedang yang sebanding dengan rahasia Lu, para orang tua di sekte pedang mencibirnya, dan beberapa bahkan menertawakannya, mengatakan bahwa dia tidak waras. Tapi setelah warrior yang muncul, wajah para orang tua itu segera berubah. Semua orang memuji dia karena memiliki visi yang bagus dan menemukan iblis super untuk perkumpulan pedang kuno. Tentu saja, saat dia mengetahui tentang warrior yang, dia juga tercengang, karena hanya dia yang tahu bahwa murid iblis yang dia terima bukanlah warrior yang. Pada saat itu, reaksinya adalah segera menemukan warrior yang, dan kemudian mengakhiri dengan satu pedang, lalu mencambuk mayat, tetapi setelah mengetahui tentang catatan warrior yang, dia menjadi tenang kembali. Karena menurutnya, pria ini terlihat cukup baik. Setidaknya dia tidak merusak reputasinya. Meski ilmu pedang warrior yang sangat berbakat, namun mereka tidak mau membiarkan warrior yang menjadi murid perkumpulan pedang kuno, karena asal-usul warrior yang tidak jelas. Orang seperti warrior yang masuk ke perkumpulan pedang kuno, pasti akan menjadi inti dari perkumpulan pedang kuno di masa depan, dan jika dia dikirim oleh kekuatan musuh untuk perkumpulan pedang kuno, atau jika ada motif tersembunyi, maka itu akan menjadi pukulan fatal bagi perkumpulan pedang kuno di masa depan. Namun, mereka benar-benar tidak ingin melepaskan seorang jenius ilmu pedang seperti warrior Yan. Oleh karena itu, perkumpulan pedang kuno tidak hanya membiarkan dia datang, tetapi juga mengirim dua master pendekar suci kemari. Warrior yang melirik ketiga orang tua sekilas, dan pada akhirnya membungkuk kepada tiga orang, berkata, "Tiga senior, menyamar sebagai murid perkumpulan pedang kuno, adalah kesalahanku, menimbulkan masalah yang begitu besar bagi perkumpulan pedang kuno, aku juga merasa sangat bersalah. Namun, aku sangat ingin menjadi murid perkumpulan pedang kuno, jadi, terkadang aku mengatakan bahwa aku bukan murid perkumpulan pedang kuno, orang lain juga tidak akan percaya padaku." Perkataannya bisa dibilang setengah benar dan setengah palsu. Pada saat ini, paha besar seperti perkumpulan pedang kuno ini harus dipeluk erat. Di dunia ini, harusnya dikatakan, di dunia manapun, jika tidak ada latar belakang yang kuat, maka tidak akan bisa hidup lebih lama. Sama seperti sekarang, jika Partai Qingdao tidak mempertimbangkan perkumpulan pedang kuno, dia pasti sudah selesai bermain sejak lama. Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak sulit untuk bergabung dengan perkumpulan pedang kunoku, kenapa kamu malah menyamar? Orang tua di sebelah kiri Master Gu bertanya. Warrior yang tersenyum pahit, dan berkata, "Senior, ini tidak boleh salahkan aku. Kriteria murid yang diterima oleh perkumpulan pedang kuno, minimal adalah jiwa pedang peringkat ke-6. Dan kamu juga melihatnya. Bahkan peringkat 1 saja pun tidak termasuk. Mustahil, dengan bakatmu, bagaimana mungkin jiwa pedangmu begitu lemah?" Orang tua di sebelah kiri itu bertanya dengan suara berat. Warrior yang merenung sejenak, dan berkata, "Karena junior pernah menggunakan metode rahasia untuk membakar 13 tingkatan jiwa pedang, jadi 13 tingkatan jiwa pedang."
Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, ekspresi ketiga orang tua di tengah lapangan sedikit berubah. Orang tua di sebelah kiri mengulurkan tangan dan menekan bahu warrior yang. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali tangannya, memandang Master Gu dan orang tua lainnya, lalu mengangguk dan berkata, dia tidak berbohong. Mendengar itu, mata Master Gu dan orang tua lainnya terkejut. Jiwa pedang langit peringkat ketiga, kecemerlangan niat pedang, domain pedang. Dari batas tertentu, bakat ilmu pedang warrior yang di depannya ini bahkan lebih menakutkan daripada rahasia Lu. Siapa kamu sebenarnya? Orang tua di sebelah kiri bertanya lagi dengan suara berat. Dengan bakat warrior yang mustahil tidak terkenal di Qingzhou. Sederhananya, mereka tidak hanya penasaran tetapi juga curiga dengan identitas warrior yang. Warrior yang merenung lama, lalu berkata, aku dan rahasia Lu berasal dari tempat yang sama. Dia tahu dirinya tidak bisa membohongi ketiga pendekar suci ini, dia juga tidak dapat membodohi tiga pendekar suci, jadi hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Kamu datang dari wilayah bawah. Master Gu berkata dengan heran, dengan jejak tidak percaya di matanya. Warrior yang mengangguk. Mustahil. Master Gu berkata, jika kamu datang dari wilayah bawah, kamu juga tidak seharusnya datang ke tempat ini, tetapi harusnya di daratan tengah Shenzhou. Daratan tengah Shenzhou. Warrior yang bingung. Master Gu melirik warrior yang sekilas, lalu berkata, di daratan tengah Shenzhou, ada kolam pemandu. Setiap orang yang datang dari wilayah bawah akan ada di sana, kamu dari wilayah bawah, secara logis, kamu harusnya berada di kolam pemandu, bukan di Qingzhou. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, bagaimanapun juga, saat aku terbangun, aku sudah berada di sini. Master Gu bertiga saling melirik, dengan sedikit keraguan di mata mereka. Berdasarkan pengalaman dan kekuatan mereka, tentu bisa melihat apakah warrior yang berbohong atau tidak, dan warrior yang tentu tidak sedang berbohong, itulah sebabnya mereka bertiga bingung. Setelah beberapa saat, Master Gu berkata, mengapa kamu berpura-pura menyamar jadi muridku? Warrior yang sudah lama memikirkan masalah ini, jadi dia buru-buru berkata, karena junior sangat memuja senior, dan sudah lama mendengar bahwa senior adalah master terbaik di dunia, dan bahkan lebih hebat dalam ilmu pedang. Di dunia ini hanya ada beberapa orang yang bisa menandingi, dan kepribadiannya lebih murah hati dan adil, penyayang dan loyalitas. Jadi, junior sudah lama mengagumi senior, jadi berpura-pura menjadi murid senior, semoga senior bisa memaafkan. Sudut mulut kedua orang tua di sebelah Master Gu sedikit berkedut. Bualan ini. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, Master Gu menunjukkan senyum di wajahnya, lalu mengangguk dan berkata, meskipun kata-kata bocah ini sedikit terdengar seperti bualan omong kosong, tetapi masih nyata. Melihat kamu itu cukup baik, jadi masalah berpura-pura menjadi muridku, tidak dipermasalahkan. Mendengar ini, warrior yang menghela nafas lega. Master Gu tidak mempermasalahkannya, maka orang lain di perkumpulan pedang kuno juga tidak akan mempermasalahkannya. Bagaimanapun juga, masalah perkumpulan pedang kuno akhirnya bisa berakhir dengan damai. Warrior yang melirik orang tua bertiga, lalu berkata, senior bertiga, junior berharap bisa bergabung dengan perkumpulan pedang kuno, tetapi jiwa pedang junior hanya peringkat 1 saat ini. Jika perkumpulan pedang kuno tidak keberatan, maka jujur saja, junior saat ini memprovokasi partai Qingdao. Jika ingin tetap hidup, maka hanya bisa pergi ke perguruan lautan awan atau sekte iblis tiada batas. Tidak bisa. Mendengar perkataan warrior yang, mereka bertiga berseru serempak. Mereka bertiga saling melirik, sedikit canggung, orang tua di sebelah kiri terbatuk, lalu berkata,
peraturan itu adalah benda mati, dan manusia itu hidup. Meskipun jiwa pedangmu belum mencapai peringkat ke-6, tetapi kekuatan dan bakat ilmu pedangmu jauh melampaui persyaratan perkumpulan pedang kunoku, dan juga, jiwa pedangmu telah mencapai peringkat ketiga tingkat langit. Bisa begitu, karena telah menggunakan metode rahasia, kamu bisa sepenuhnya masuk ke perkumpulan pedang kunoku. Master Gu juga berkata, sekarang seluruh dunia tahu bahwa kamu adalah anggota dari perkumpulan pedang kunoku. Jika kamu tidak bergabung ke dalam perkumpulan pedang kunoku, bukankah ini membiarkan orang lain melihat lelucon perkumpulan pedang kunoku? Apa kamu tulus ingin bergabung ke dalam perkumpulan pedang kunoku? Pada saat ini, orang tua di sebelah kanan Master Gu tiba-tiba berkata, atau hanya ingin sementara memanfaatkan perkumpulan pedang kunoku untuk berlindung dari bencana. Mendengar itu, Master Gu dan orang tua di sebelah kirinya menjadi serius. Bakat warrior yang memang sangat mempesona. Untuk ilmu pedang yang mempesona ini, tentu saja perkumpulan pedang kuno menerimanya. Namun, jika warrior yang ingin bergabung ke dalam perkumpulan pedang kuno hanya untuk berlindung, maka bagi perkumpulan pedang kuno, tidak akan menginginkan orang yang sehebat apapun, karena ini mungkin akan memelihara orang yang tidak tahu diri. Warrior yang tah, ini adalah terakhir kalinya pihak lawan bertanya. Jika jawabannya bagus, akan masuk ke perkumpulan pedang kuno. Jika jawabannya buruk, tentu tidak perlu dijelaskan lagi, sudah tahu hasilnya. Dia menimbulkan begitu banyak masalah kepada perkumpulan pedang kuno dan tidak tahu berapa banyak murid dari perkumpulan pedang kuno yang meninggal. Jika pada akhirnya juga tidak mendapatkan perkumpulan pedang kuno, pihak lawan mana mungkin membiarkan begitu saja. Perkumpulan pedang kuno bukan sedang melakukan acara amal. Warrior yang terdiam cukup lama, lalu berkata, tanpa menyembunyikan apapun kepada ketiga senior, dulu saat menyamar sebagai murid perkumpulan pedang kuno, awalnya ingin memanfaatkan identitas sebagai murid perkumpulan pedang kuno untuk menghindari bencana. Pada akhirnya, aku bertemu dengan banyak murid perkumpulan pedang kuno. Sejujurnya, kesanku terhadap perkumpulan pedang kuno itu sangat baik, jadi jika aku memilih kekuatan untuk bergabung, aku lebih memilih perkumpulan pedang kuno. Aku juga tahu apa yang ketiga senior khawatirkan. Aku hanya bisa mengatakan jika perkumpulan pedang kuno tidak menyakitiku, dan aku pasti tidak menyakiti perkumpulan pedang kuno. Apa kamu kenal gadis Yuvika itu? Orang tua di sebelah kanan bertanya. Warrior yang mengangguk. Orang tua itu dan Master Gu saling berpandangan, ketiganya mengangguk. Master Gu berkata, kamu bisa memahami 13 tingkatan jiwa pedang, dan kecemerlangan niat pedang, dan juga memahami domain pedang. Ini membuktikan bahwa kamu bukanlah tipe orang yang berbohong. Jadi, mulai sekarang, kamu adalah murid perkumpulan pedang kunoku. Ada 9 puncak di perkumpulan pedang kuno. Puncak mana yang ingin kamu pilih? Berbicara tentang hal ini, Master Gu mengarahkan pandangannya pada warrior yang tersenyum dan berkata, tentu saja puncak pedang langit. Memiliki visi yang sangat bagus. Master Gu tersenyum di wajahnya dan berkata, bocah, mulai sekarang aku akan melindungimu. Warrior yang orang tua di sebelah kiri dan Master Gu menggelengkan kepala mereka. Mereka secara alami ingin menerima warrior yang sebagai murid, tetapi siapa suruh orang lain yang memimpin lebih dulu. Kita kembali ke perkumpulan pedang kuno. Master Gu berkata, pikirkan cara untuk memulihkan jiwa pedangmu, itu lebih penting. Jiwa pedang bisa dipulihkan. Warrior yang bertanya dengan heran. Master Gu tertawa dan berkata, hanya bisa bilang bocah kamu ini beruntung, karena seluruh Kingsu ini, takutnya cuma perkumpulan pedang kuno aku yang bisa memulihkan jiwa pedangmu, tetapi kamu mungkin harus menderita sedikit. Warrior yang sangat gembira. Adapun penderitaan,
Apakah dia masih takut menderita? Ayo. Master Gu tertawa. Warrior yang berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan jiwa pedang? Master Gu mengerang dan berkata, kamu membakar 13 tingkatan jiwa pedang. Ini sedikit merepotkan dan sulit. Setidaknya akan memakan waktu 1 bulan. Warrior yang terdiam cukup lama, lalu berkata, masalah jiwa pedang dikesampingkan dulu saat ini, karena besok aku akan pergi ke partai Qingdao. Mendengar ini, Master Gu bertiga menjadi serius. Di antara mereka, Master Gu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak sedang bercanda. Tentu saja. Warrior yang berkata, perkataan sudah diucapkan. Jika aku tidak pergi ke partai Qingdao besok, aku tidak hanya akan mempermalukan diriku, tetapi juga mempermalukan perkumpulan pedang kuno. Apakah kita bisa kehilangan wajah ini? Pergi, mungkin akan kehilangan nyawa. Master Gu berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak pergi, perkumpulan pedang kuno mungkin akan membuat lebih banyak orang kehilangan nyawa. Warrior yang berkata, masalah yang aku buat sendiri, biarkan aku yang menyelesaikannya sendiri. Master Gu terdiam lama, dan akhirnya berkata, baik, pergi partai Qingdao.